Pak Ketua kan pernah sebagai hakim di sini, pernah juga sebagai pimpinan di sini. Yang Pak Ketua lihat, Pak Ketua rasakan sekarang, seperti apa PA Pangkalan Kerinci, Pak Ketua? Pangkalan Kerinci itu dulu terkenal apa? Ya itulah sarker emak-emak. Tapi ada satu hal yang mungkin yang sangat saya senang di Pangkalan Kerinci ini, membangun kekompakan di Pangkalan Kerinci. Ya 2, 3, 4. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Yeah, 2, 3, 4. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bisikers dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yakni podcast Bisik, bincang santai tapi asik di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial yang datang kali ini yakni Bapak Dr. Haji Faisal Saleh, LC-MSI. Beliau saat ini sehari-hari menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat kelas 1B. Nah, beliau bukan orang asing di kantor ini dan sangat spesial. Oleh sebab itu, supaya kita tidak sama-sama penasaran, mari kita kulik-kulik bagaimana profil beliau dan seperti apa perjalanan karir beliau. Langsung saja. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Ketua, Pak Ketua, kira-kira maksud kedatangannya ke sini ini ya apa memang sengaja rindu dengan PA Pangkalan Kerinci atau kenapa Pak Ketua bisa sampai hari ini ke PA Pangkalan Kerinci? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin dari beberapa waktu sebenarnya udah lama juga kangen ingin kemari, mungkin sejak hampir 2 tahun ya. Enggak, sejak meninggalkan tugasnya ke PA Rengat, itu belum ada waktu dan kesempatan. Dan sebenarnya awal rencana itu enggak saya juga kemari untuk pelantikan ya. Oh, begitu. Pelantikan Buria. Iya. Tapi nggak tahu mungkin ini saatnya apa. Itulah mungkin Tuhan mau pertemukan ya. Masya Allah. Kita nggak tahu, kita berencana, Tuhan yang menentukan. Dan alhamdulillah bisa hadir. Sudah hampir 2 tahun saya belum berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Jadi memang sudah suratan Takdir ilahi dan takdir ilahi, sehingga Pak Ketua bisa berkunjung ke sini lagi, bernostalgia kembali dengan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, Bapak, rekan-rekan bisikers dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa Pak Dr. Faisal ini, beliau sekarang memang Ketua PA Rengat kelas 1B. Tapi sebelum beliau melanglang buana hingga sekarang menjabat sebagai Ketua PA Rengat kelas 1B, ternyata beliau dahulu pernah menjadi hakim, bahkan sekembalinya lagi beliau setelah merantau ke satker yang lain, beliau pernah menduduki sebagai Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Betul ya Pak Ketua ya? Iya. Nah, Pak Ketua, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hal-hal yang kita bicarakan pada kali ini, ya saya ingin bertanya deh Pak Ketua, penasaran saya. Ya, Pak. Nah, awal mula Pak Ketua bisa menjadi hakim tuh bagaimana ceritanya Pak Ketua? Oh, mulai ya.
Karena asal mulanya juga saya juga nggak ada cita-cita jadi hakim. Oh, nggak ada cita-cita waktu ya? Ya, bahkan cita-cita pun nggak ada pernah. Karena waktu tahun 2009 itu saya lulus pertama itu jadi dosen. Jadi dosen Bang? Ya, PNS, Cados di UIN Sarip Di Riau? UIN Suska. Riau. Riau. Udah lulus waktu itu. Alhamdulillah. Tapi waktu itu kebetulan saya lagi program S3 ya. Program S3 yang kebetulan memang mengajar juga sebagai dosen sebelumnya di Taskia dan beberapa Tributa, beberapa kampus. Nah, pada saat tahun 2009 itu ikut tes 2009 ikut PNS. tes. Dan pada saat itu udah umur 32 dan terakhir. Dan itu pertama kali ikut tes PNS. Nah, apa yang membuat Pak Ketua bisa akhirnya memilih ya udahlah ikut tes hakim aja deh? Padahal kan Pak Ketua itu sudah bekerja sebagai dosen gitu, udah dengan banyak perguruan tinggi yang Pak Ketua. Pertama, ya karena waktu itu banyak domisili Jakarta ya. Yang kedua, kalau saya milih waktu itu ke PNS dosen, saya harus pindah lagi ke Pekanbaru karena domisili saya waktu itu di Jakarta. Oh, begitu. Banyak di Jakarta dengan berbagai kegiatan kan. Ya udah. Yang kedua, harapan saya memang waktu itu kenapa lebih tertarik ya. Itulah pertama kali dibuka lah khusus untuk hakim ekonomi syariah waktu itu. Kebetulan ada beberapa informasi memang dibutuhkan ekonomi syariah. Mungkin kalau dosen udah banyak. Udah banyak kan. ya. Nah, ini hakim ekonomi syariah. Kebetulan saya S1, S2, S3-nya ekonomi syariah. Menggeluti ekonomi syariah. Di bidang syariah, jadi saya ingin fokus ke bidang ekonomi syariah. Dan masih jarang pada saat itu hakim Ya, yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah ya Pak Ketua. Itu sebabnya waktu itu sudah S3 dan ada beberapa dorongan juga waktu alhamdulillah hanya memilih gitu kan, yaitu untuk jadi hakim. Ya cita-cita untuk hakim ekonomi syariah saja. Enggak lebih. Kalau untuk ilmu hukum saya kurang tahu waktu itu karena memang nggak pernah belajar. Oh iya, baik. Jadi langsung ke ekonomi syariahnya, rencana awal gitu kan. Baik, tapi ya takdir berubah gitu kan. Baik. Nah, Pak Ketua, sejak Pak Ketua lulus sebagai calon hakim waktu itu Pak Ketua ya. Iya. Nah, itu Pak Ketua pertama kali tugas sampai cerita akhirnya nanti menjabat sebagai ketua PA Rengat itu bisa kira-kira Pak Ketua ceritakan gimana? Secara singkat, gimana saja bertugas? Gitu. Karena dulu waktu Cakim itu di Jakarta Barat. Cakim di Jakarta Barat tahun 2009. Terus 2 tahun ya biasanya. Berarti tesnya bukan dari Riau ya? Enggak, Tesnya dari di Jakarta DKI memang. Jakarta ya? Memang. Luar biasa. Di Jakarta terus lulus diklat dan pelantikan hakimnya akhir 2011, awal 2012. Awal 2012. Awal jadi 12 jadi hakim di Pangkalan Kerinci, di Ketapang, Kalimantan Barat. Pertama kali di Kalimantan Barat, Iya. Ketapang. Di Kalimantan Barat sampai tahun 2015. Sampai tahun 2015. Lalu pindah ke Kota Bumi, Lampung. ke Kota Bumi. Cuma hampir 9 bulan aja di sana. 9 bulan saja. luar Langsung biasa. tahun 2016 baru balik kampung ke Riau, yaitu ke Riau. Pangkalan Kerinci lah. Nah, di sini ya. 2016. Jadi Bisikers beliau Oktober tahun 2016 itu pulang kampung. Oh iya, karena Milih tempat di PA Pangkalan Kerinci. Itu memang dipilih atau gimana Pak Ketua? Memang takdir tadi kah atau memang Ya, ada memang. request begitu? karena memang ya namanya TPM kita tahu sama tahu. Ya. Ya ada juga permohonan harapan itu kan gitu Iya. ya. Tapi ketika sudah putusan ya kita harus jalanin. Siap. Awalnya memang dari Kalimantan itu memintanya ke Riau balik. Oh, sebenarnya. Iya, TPM berkendak lain Berkendak ke Lampung lain. dulu. Lampung dulu. Dan akhirnya TPM berikutnya baru langsung masuk ke Pangkerinci. Tahun Oktober kalau saya ingat saya 2016. 2016. 2 tahun. Akhir 2018 itu jadi hakim di sini ya. Baru ketika ada satker baru
diamanahkan jadi wakil ketua waktu itu. Fit dulu ya, ikut fit, dipanggil fit 2018 ya. Ngikutin fit tahun 2018 langsung ke jadi wakil PA baru, PA Siak. PA Siak Waktu itu nggak ada ketuanya, jadi langsung otomatis jadi ketua. Merangkap waktu itu. Merangkap waktu itu. 3 bulan berikutnya langsung jadi ketua. Langsung jadi ketua Untuk PA Siak. Siak. Iya. Jadi cukup mungkin sangat singkat. Sangat singkat, hanya 3 bulan ya. Tadi jadi wakil 3 bulan atau 4 bulan lah. 3 sampai 4 bulan. Ya, Luar pergantian, biasa. karena akhir tahun 2018 Aprilnya sudah dilantik jadi Nah, itu tidak sembarang orang itu psikas yang bisa memperoleh jabatan dengan tahun singkat itu. dari Siak itu artinya pimpinan tahun 2018 ya. Jadi Berarti langsung di balik 2018 lagi. juga berarti Pak Ketua ya. Selama 2 tahun bertugas di sana, 2021 itu baru ke Pangkalan Kerinci. Balik lagi ke PA Pangkalan Kerinci. Iya, sebagai ketua. Sebagai Mungkin itu. ketua. Dulu ketika di PA Pangkalan sebagai hakim, merantau sejenak, tidak dalam waktu yang lama, balik lagi sebagai ketua. Kerinci. Luar biasa. Dan Berarti ini setelah CLBK Pak Ketua ya? Hah? Berarti balik lagi ke Pangkalan CLBK Kerinci lama. CLBK. Cinta lama belum kelar. Iya. Betul ya Pak Ketua ya? Iya. Masya Allah. Oke. Nah, setelah Lanjut, Pak Ketua. mungkin sekitar setahun, karena waktu itu setahun baru ke kelas 1B dan ke Rengat ya. Ke Rengat. Itu sekitar Wakil ya? Iya. Wakil. Juli 2021. Juli 2021 wakil Rengat kelas 1B. Iya. Oke. Kemudian Kemudian sampai sekarang berapa lama menjabat sebagai wakil Rengat kelas 1B? wakil setahun dan Wakil ketua setahun. hampir setahun. Masya Allah. Juli ini hampir setahun. Berarti kan hampir 2 tahun ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah sejak 2 tahun itu baru balik ke Bang Kerinci lagi sekarang. Bang Rindu. Nah. Udah berapa kali pengen di sini tapi nggak ini Iya, waktu iya, kan. iya. Padahal lewat-lewat saja. Siap Pak Ketua. Jadi dulu pernah jadi hakim di sini. Pernah hakim jadi sini. Baik. Nah, Pak Ketua kan pernah sebagai hakim di sini. Pernah juga sebagai pimpinan di sini. Nah, sekarang ini Pak Ketua kan ini ceritanya sebagai mantan ini. Nah, karena ini memang temanya ini ngobrol dengan mantan ini Pak Ketua Iya, ya. mantan ya. Nah, yang Pak Ketua lihat sekarang, yang Pak Ketua lihat, Pak Ketua rasakan sekarang, seperti apa PA Pangkalan Kerinci Pak Ketua? Ketika 2016 ini, ketika saya mulai masuk ya, itu sampai saya menjabat ketua, itu mungkin perubahan bahwa Pangkalan Kerinci kan dikatakan ring 1 ya. Yang satu, betul. Itu ini terkenal dengan sakir emak-emak kalau itu. Oh, waktu itu dikenal dengan sektor emak-emak. Sakir emak-emak karena seluruh pimpinan pejabat itu perempuan semua. Dulu keseriatan, seluruh kasubag sampai sekretarisnya perempuan. Perempuan pada saat semua. itu. Pokoknya dikuasai kaum Iya. hawa ini semua. Hakim juga gitu. Semua hakim wanita, wakil saya dulu wanita Wah, juga. betul, begitu. Kepaniteraan cuma satu yang enggak, Pak Muslim yang sekarang jadi panitera ya. Panitra di sini. Selebihnya wanita semuanya. Masya Allah. Oh, jadi nuansa emak-emaknya lebih kuat. Itu dulu. Iya. Jadi Pangkalan Kerinci itu dulu terkenal ya itulah sakit emak-emak Dulu ya. kata. Nah. Dengan beragam dia namanya Iya, emak-emak iya, kan iya. beragam pula masalahnya dulu. Itu. Nah, itu yang pertama ya, yang jadi yang dominan. Yang kedua, mungkin perubahan ya. Sekarang sudah hakim-hakim udah berganti. Terus kesehatan juga panitera sekretaris Iya. sudah berganti. Betul. Apa-apa lah ya. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin yang sangat saya senang di Pangkalan Kerinci ini. Ya mungkin itu beban saya ketika saya jadi ketua memulai bahwa membangun kekompakan Membangun di Pangkalan Kerinci. Itu tugas yang ketika saya pergi ya sebagai hakim, saya merasakan itu. Ketika dulu masa hakim, antara hakim sama kesehatan, kepanitiaan itu punya grup-grup khusus itu. Gitu kan. Jadi ada Ya kesehatan, kepanitiaan bikin tasakurnya untuk mereka aja. Hakim di atas, ini bawah masing-masing.
itu kurang apa? Silaturahmi. Kurang silaturahminya. gitu kan. Komunikasi waktu itu Iya. kondisinya. Ketika saya keluar, datang dan mungkin itu masih ada ya. Masih Karena ada. itu dari lama. Bahkan ketika Pak Ketua Iya. balik lagi sebagai pimpinan di sini itu masih Ya, ada. itu tugas awal gitu kan Yang paling berat. memang itu. Dan alhamdulillah lah sejak ada Pak Sekretaris ini Pak Effendi mulai berubah, data mulai dan alhamdulillah saya lihat sekarang sejak saya pergi juga ada Bu Paridah ya. Ya. Nanti kan sudah rekomendasi dan alhamdulillah sudah mulai hilang itu Sudah mulai semua. alhamdulillah. Itu yang paling bahagia saya. Gitu kan. Alhamdulillah. Ketika datang sini lihat karena itu dia cita-cita bersama antara kepaniteraan, kesehatan atau dengan hakim sendiri ya. Alhamdulillah itu yang paling bahagia saya. Yang kedua terkait gedung ya, inovasi alhamdulillah dilanjutkan dengan penuh ini. Gedung Bu Parida dilanjutkan oleh sekarang Pak ini ya, Hermanto. Iya. Alhamdulillah sudah berubah nuansanya. Nuansanya. Dan yang terpenting itu kekeluargaannya itu harus tetap ditingkatkan. Tingkatkan, Karena itu dijaga. yang utama gitu kan. Itu yang utama, betul. Iya. Jadi Dan itu yang paling membahagiakan Ya. saya sekarang ini. Gitu kan. Untuk saat sekarang inilah gitu kan. yang Pak Ketua lihat sekarang Iya, ya, Pak Ketua. karena saya ketika 2 tahun sebagai hakim di sini dan juga setahun ya pernah jadi pimpinan, itulah yang utama bagi saya. Nggak ada perbedaan apakah itu di kesehatan atau kepaniteraan gitu kan. Itu yang utama sebenarnya. Mungkin supaya kita nyaman ya, Pak Ketua. iya susah untuk diungkapkan, tetapi saya ungkapkan sekarang karena di sini udah hilang masa itu. Sudah mantan pula. Wah, Jadi agak itu plong ya. jangan sampai ada lagi benar-benar begitu, benar-benar harus dihapus lah gitu kan. Itu yang harus benar-benar diingat lah untuk penerus berikutnya. Iya. Jangan sampai itu terulang lagi lah. Baik. Dan alhamdulillah di sini nggak ada lagi. Alhamdulillah. Yang Pak Ketua dengar di luar sana, alhamdulillah. Iya. PA Pangkalan Kerinci yang dulu Bapak pernah tugas di sini, alhamdulillah sekarang Sudah kelihatan berubah, dan sudah kompak. wajahnya juga nggak saker emak-emak lagi. Iya. sudah bercampur sekarang, sudah nuansanya sudah warna-warni gitu ya, sudah Pak Ketua ya. familiar, sudah ini alhamdulillah. Itu yang paling syukur saya. Oke, Pak Ketua. Selama Pak Ketua pernah hakim tadi, pernah sebagai pimpinan di sini, ada nggak cerita-cerita yang lucu ataupun cerita yang sedih gitu Pak Ketua yang bisa Pak Ketua ceritakan selama tugas di sini? Apa cerita atau cerita lucu aja deh dulu? Cerita lucu. Kalau lucunya dulu deh. Gimana Pak Ketua? Itu pertama kali pelantikan saya jadi hakim. Oh. Karena saya datang dulu kan dari Jakarta, karena udah lama nggak pulang ke Riau. Iya. Saya ke Kota Pekanbaru aja mungkin nggak pernah, mungkin 20 tahunan baru ini kan. Datang ke Pangkalan Kerinci dari Pekanbaru jam 10 pelantikan gitu kan. Iya. Kita kan dari Pekanbaru udah jam 7 ini. Jam 7. Perkiraan paling lama 2 jam. 2 jam. Pakai Google Map. Larinya ke Pelalawan sana. Ibu kota di Google. Jadi waktu itu Satker PA Pangkalan Kerinci di Google itu, akhirnya ditunda jam 2. Itu di Pelantikan. di desa Pelalawannya. Jadi Pak Ketua dari Pekanbaru memang belum pernah datang ke kantor ini sebelumnya. Nggak pernah. Hanya lewat saja. Kalau Hanya lewat, hanya tapi lewat. nggak tahu karena dikira Pangkalan Kerinci itu di mana gitu kan. Kita ngikutin Google aja waktu Iya, itu. iya. Tahu-tahu ke Istana Sayap, Iya, sampai ke Istana Sayap. Mungkin belum pernah ya? Belum. Harus kunjung itu Istana Sayap. Berarti disitulah kisah lucunya ya. Pertama kali mau dilantik Pertama jadi kali. hakim, yang Itu dituju nggak pernah dikenal. bukan langsung ke kantor tapi ke Istana Sayap Sayap. Pelalawan tadi. Pas dilihat Istana Sayap kok di sini mau pelantikan di istana gitu. Akhirnya Pak Ketua menghubungi pihak. Iya. Dibicarakan. Akhirnya balik lagi kemari ya terpaksa ditunda jam 2. Itu yang orang Riau ya. Iya. Gimana kalau yang bukan orang Riau datang ke sini gitu ya? Iya. Padahal dekat. Padahal dekat ya? Dekat sekali. Padahal dulu kan Berarti Pak Ketua mengarahkan mapnya itu karena ini kabupatennya Pelalawan ke Pelalawan gitu ya? Iya, ada ke pengadilan di GPS itu kan kita cari kantor pengadilan agama kan gitu. Heeh. Ternyata belum di setting ulang.
setting memang dari gol, ternyata di Istana Sayap. Istana saya. Aduh. Masya Allah, itulah kisah. Itu pengalaman pertama itu. Ya. Nah, kalau cerita sedihnya Pak Ketua selama tugas di sini, ada nggak? Wah, kalau sedih banyak. Oh, banyak. Sebutin satu aja deh Pak Ketua, yang paling Satu. sedih Pak gitu. Pertama, jadi hakim dulu. Jadi hakim saya di sini cuma paling 6 bulanan selama 2 tahun. Mungkin lebih banyak di rumah sakit karena kebetulan waktu itu disinilah awal saya sakit tahun 2017. Kebetulan cuti hampir 6 bulan itu. Cuti hampir 6 bulan Pak Ketua. 6 bulan ke Malaka ke Malaysia. Berobat. Dan itu yang paling saya ingat. Artinya pada masa itu Bu Emanueli, ya masa Bu Emanueli, Bu Ketuanya. mengizinkan, syukur alhamdulillah. Dari PTA, dari Badila juga mengizinkan. Hanya pergi ke Malaka berobat. Kebetulan kena kanker ya. Kanker. Iya 3 bulan, 6 balik sebulan, balik lagi untuk pengobatan lagi 3 bulan, 6 bulan saya di sana. Itu yang menyedihkan kali saya. Sehingga kawan-kawan juga terima kasih kepada kawan-kawan Kim yang sangat mendukung support ya. mengerti support saat mendoakan itu ya. Teman-teman dari itu sebabnya ketika saya balik sebagai ketua saya ingin mempererat itu. Nggak ada, artinya hubungan keluarga itu sangat erat saya. Gitu kan. Jadi nggak ada istilah ini kepanitraan, ini kegiatan, ini honorer, itu nggak berlaku. Hakim masa harus bergaul dengan hakim aja gitu kan. Nah itu disitulah mungkin dengan honorer saya sama aja. Karena bagi saya keluarga semua. Betul. Gitu kan. Karena di masa itu kan masa kritis saya gitu kan. Nah, itu yang paling itu kan. Nah, kalau pas masa ketua ya itu masa Covid itu, kena Covid sini. Hampir 11 entah 12 orang kena, termasuk saya. 12 hampir. Dan saya 2 bulan. 2 bulan Pak Ketua? Iya, di sini. Isoman ya? Iya. Sempat tapi nggak sempat masuk rumah sakit ya? Enggak, Isoman. di isolasi mandiri di rumah dinas. Di rumah selama 2 bulan. Jadi akhirnya gitu ya? Iya, jadi 2 bulan yang juga di kedua rumah dinas. jadi ketua selama 2 bulan itu ya isolasi. Hari pertama saya masuk langsung itu presentasi. Hari pertama masuk langsung presentasi. Presentasi WBK. WBK. Waktu itu. Alhamdulillah lulus presentasinya. Datang ke Menpan RB kemari. Alhamdulillah. TPN ya? Iya. TPN datang. Baik. Tanpa persiapan, tanpa apa. Iya. Baru dari isolasi langsung masuk, dipaksakan masuk. Langsung presentasi luar biasa. Itu sedih. Tapi itulah jadi kelebihan. hakim kan sidang sering karena setelah itu kan mungkin agak down sedikit kesehatan. Sehingga masuk sering ke rumah sakit. Dan itu paling menyedihkan saya ketika hakim tinggal 1, wakil 1, saya sering operasi. Itu yang kasihan Bu Maya waktu itu yang jadi hakimnya. Jadi hakim tunggal ya? Ya hakim tunggal. Benar-benar tunggal karena memang nggak ada orang lagi. Oh betul. Itu. Nah, itu. Dan alhamdulillah sekarang Bang Kerinci hakim sudah lumayan ya. Ada 2 ya. Ya, Nah, betul. dibanding sakit lain alhamdulillah. Ya, gitu kan. alhamdulillah. Itu yang pertama, yang kedua dari segi persaudaraan rasa itu udah mulai hilang, mudah-mudahan hilang sama sekali. Dan Amin. mulai lebih tingkat. Mudah-mudahan. Itu yang pertama inovasi ini ya. Penerusnya alhamdulillah mantap luar Mantap, biasa. alhamdulillah. Nah Pak Ketua, selama Pak Ketua menjabat sebagai Ketua PA Pangkalan Kerinci, nah kira-kira yang Pak Ketua masih ingat gitu ya, siapa kira-kira anggota Pak Ketua di sini itu yang agak bandel atau yang paling taat dengan Pak Ketua gitu? Mak, Bisa gak? Siapa gitu? saya nggak tahu yang paling enggak. bandel. Karena Gitu. depan saya nggak ada yang ini. Enggak ada ya? Berarti baik semua ya? Iya, tapi nggak tahu di luar. Berarti yang alhamdulillah Pak Ketua ingat ini semuanya baik gitu ya? Baik aja Baik. gitu kan. Bagi saya sama bahkan. Sama mau semua. hakim, mau Baik. honorer gitu kan. Jadi saya ketika
Ya di luar berbicara nyantai aja, sama aja bagi saya. Oke. Karena itu yang utama ketika saya datang jadi ketua, itu harus dihilangkan gitu kan. Nah, Jadi posisinya semua sama di hadapan Sama Pak Ketua. aja. Kalau yang paling nurut banget sama Pak Ketua, ada nggak kira-kira? Siapa? saya susah yang membantah itu, saya susah carinya. Itu yang saya. Iya. Kalau yang menurut susah, Semuanya- enak carinya. Oh, enak nyarinya. Yang membantah itu mau saya cari. Oh, gitu. Jadi kalau yang paling menukan semuanya ini baik nih. Iya. Yang terbaik deh, yang paling nurut deh menurut Pak Ketua yang sekarang masih ada di kantor ini ataupun gitu. yang Yang paling nurut ya banyak, hampir ini. Memang ada 1-2, cuman mungkin ada beberapa faktor. Pertama ya memang biasanya kan ada beberapa kita perubahan ya. Dari segi penyelesaian perkara misalnya ya. Kan ada transportasi atau apa? Perubahan perma harus ekor SPP gitu kan. Nah, mereka nggak nurut bukan karena nggak mau, karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, Ya, mau ngikutin salah gitu Ya, kan. ya. Itu aja gitu kan. Nah, justru saya mencari yang nggak nurutnya susah saya. Siapa Iya, iya, gitu iya. kan. Oke. Perasaan saya ngikut aja gitu ikut kan. aja ya. Ya, Pak Ketua, saya dengar nih isu-isunya gitu kan. Dai kondang itu beberapa kali datang ke sini. Oh iya. Waktu itu dan itu katanya semasa Pak Ketua sedang menjabat sebagai pimpinan di sini. Dai kondang itu para bisikers ya, agar bisikers tahu juga gitu ya, Iya. adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LCMA. Beliau katanya beberapa kali datang ke kantor ini. Bener nggak itu isunya Pak Ketua? Ya bukan isu gitu. Oh, bukan isu ya? Kebetulan di Pangkerinci ini kan apa ya? Kalau lewat jalan kan beda kalau saya di Rengat atau di Siak ya. Kan nggak ada. Kalau dulu kan sebelum Covid, masih Covid, dia ingin dakwah misalnya ke Rengat atau ke Inhe. Kadang-kadang ada waktu dia mampir ya. Berarti itu kisah benar, bukan isu ya? Iya, mampir aja. Karena saya kan hanya dengar-dengar Pak Ketua. Makanya ini saya tanya langsung ke orang. Iya, ke gitu. ruangan ketua. Sudah pernah bermalam. Berapa Ya. kali kira-kira Pak Ketua selama Pak Ketua menjabat di sini? Hah? Berapa kali beliau bertandang ke pihak Secara yang nggak resmi, karena nggak ada undangan khusus. Oh, secara nggak resmi. Kebetulan beliau ada dakwah lewat sini. Oh, di mana ini dakwah? Mampir kemarin. Gimana ceritanya Pak Ketua Ustaz Somad itu bisa sampai mengunjungi Pak Ketua ini? Nggak, itu kena ya sama aja lah kalau kita sama-sama temen dulu kan. Teman Sama-sama. Kalau dulu saya sama-sama kuliah di Kairo. di Kairo. Kairo Seangkatan, Pak memang Ketua? kenal juga. Seangkatan? Beda saya 1 tahun lebih dulu. Oh, begitu. Nah, yang sangat kenal itu ketika waktu itu saya di Jakarta, standby di Jakarta. Terus beliau UAS ini baru pulang dari Maroko. Nah, di Maroko tentu kalau dulu kan beda. Dulu kan belum terkenal ya. Iya, betul. Belum punya kerjaan, belum ini. Jadi sama-sama lah mencari nafkah lah. Jadi Iya. pernah satu rumah hampir 2 tahun. Satu Di rumah hampir apa, 2 tahun di Jakarta. Di Jakarta. Sama-sama menerjemah buku Betul. berbahasa Arab. Ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sampai masuk dosen pun sebenarnya kami sama-sama dulu itu lulus di UIN. Jadi UAS dulu ujian PNS dosen itu sama saya juga gitu kan, sama-sama lulus. Kebetulan saya 2 ikut Mahkamah Agung juga, saya lulus. Akhirnya saya mengundurkan diri jadi cadosnya untuk jadi hakim. Nah, itulah mulai terpisahnya. Disitulah mulai terpisahnya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih lah Masih komunikasi. Alhamdulillah. Tapi ya mungkin orang sibuk kan mungkin Iya, ketemunya susah. Iya, betul. Kebetulan saya di Pangkerinci ya. Kan Lintas. Ya, jalur lintas, betul. Cuma mampir kecapean dari Jambi misalnya kan. Udah sampai sore di sini ya mampir ngopi sini ngobrol kan gitu. Iya. Cuma itu aja. Iya. Nggak ada undangan khusus, nggak ada. Oh, nggak ada undangan khusus lain. Atau kebetulan lagi ada acara di Pangkerinci kan sering undangan. Nah, ulangnya udah mampir dulu kemari minum di sini kan Iya. itu Baik, aja. Pak. Nggak ada unsur lain, hanya ini ya, sebatas oke. itu. Nah, ini terakhir Pak Ketua. Iya. Kira-kira apa harapan dan pesan
Pak Ketua untuk PA Pangkalan Kerinci ini agar ke depan menjadi lebih baik lagi? Oh gitu. Iya. Pertama yang tadi bahwa jaga kebersamaan itu. Jaga kebersamaan. Nah, pertama. itu yang utama itu. Dan itu punya laten seharusnya. Ya. Gitu kan. Saya jujur aja. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena di sini udah nggak ada lagi. Kalau seandainya masih ada, tentu saya ngobrol sama Pak Ketua, bisik-bisik kan gitu. Iya. Tapi karena nggak ada, saya ngobrol ini kan Iya. kenangan. Betul, gitu kan. betul. Jangan sampai terulang lagi. Itu aja yang pertama. Itu dan harus Jaga dihapus. kebersamaan, kompak. Harus kompak itu yang pertama, baik itu kesehatan maupun ke paniteraan gitu kan. Dan hakim. Harus sama, Harus gitu kan. Nggak ada ini gap-gap itu nggak ada. Itu harus ditekankan di Pangkalan Kerinci ini. Itu yang utama sekali. Siap, insyaallah. Dan alhamdulillah itu sangat syukur saya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saya yakin alhamdulillah dengan melihat ini kan, udah kangen hampir 2 tahun ini, nggak kemari melihat kembangan. Ya artinya penerusnya udah mantap luar biasa semua ini. Alhamdulillah lah gitu kan. Semuanya berjalan dan saya yakin mudah-mudahan Pangkalan Kerinci ke depannya ini lebih mantap lagi lah. Amin. Jadi yang kita bikinkan prestasinya lagi. Amin. Kalau dulu masih bagaimana ke dalamnya ya, internalnya itu. Karena sibuk di situ gitu, karena fokus. Bagaimana kekompakan dijaga dari ini. Alhamdulillah udah hilang itu. Alhamdulillah. Jadi tahapan berikutnya kan harus mikir ke prestasi aja lagi, gitu kan. Berarti jaga kebersamaan, tingkatkan prestasi. Jangan sampai terulang balik lagi, mundur lagi ke belakang, hancur lagi, kira-kira seperti itu ya. Gitu ya. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Alhamdulillah saya merasa senang di situ. Itu kan. Dua hal itu. Itu saja Pak Ketua ya. Baik. Demikian, terima kasih para bisiker yang sudah setia menonton, menyimak obrolan singkat, santai dan asik dengan Ketua Rengat yang juga mantan gitu ya, yang juga mantan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tapi beliau bukan mantan biasa. Beliau mantan yang luar biasa karena bukan hanya sebagai hakim, tapi sekaligus beliau pernah menduduki posisi sebagai pimpinan di PA Pangkalan Kerinci ini. Kita doakan para bisikers bersama-sama, mudah-mudahan beliau sehat selalu, dan tentu beliau sukses selalu, karirnya semakin melejit ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya sebagai host, kiranya Pak Ketua mohon dimaafkan, dan para bisikers jika ada kata-kata yang kurang berkenan kiranya bisa dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it rock, yeah, side by